Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Basuri. Saya akan mengumpulkan tugas UAS. Yang pertama yaitu filsafat Barat modern, abad pertengahan dan klasik memiliki ciri-ciri utama yang membedakannya satu sama lain. Perbedaan utama yaitu metafisika dan agama. Filsafat klasik dan pertengahan sangat terkait dengan pemikiran tentang Tuhan dan dunia yang transenden, sedangkan filsafat modern lebih terfokus pada dunia empiris dan rasionalitas manusia. Kedua, subjek dan objek. Filsafat modern menekankan subjek manusia sebagai pusat pengetahuan dan pengalaman, sementara filsafat klasik dan pertengahan lebih menekankan kebenaran objektif yang ada di luar manusia. Yang ketiga, metode pengetahuan filsafat klasik menggunakan dialektika dan refleksi filosofis. Filsafat pertengahan banyak menggunakan teologi untuk menjelaskan dunia. Yang kedua yaitu filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Yang pertama yaitu di dua dunia material dan dunia mental. Descartes membedakan antara dua substansi, yaitu di sini sudah dijelaskan. Nah, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah, observasi, dan verifikasi empiris untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diuji. Positivisme pertama kali dikembangkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19 dan lebih lanjut dipopulerkan dalam tradisi filsafat ilmu. 2. Metode dialektika. Dialektika adalah metode berpikir yang menekankan pada pengetahuan. Metode ini banyak dikembangkan oleh Hegel dan kemudian dipopulerkan oleh Karl Marx dalam konteks sosial dan politik, memulai pertentangan dan sintesis dari kontradiksi yang ada. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. 1. Teori korespondensi. Teori ini mengemukakan bahwa kebenaran adalah suatu kesesuaian antara pernyataan atau keyakinan dengan realitas atau fakta yang ada di dunia. Dengan kata lain, suatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika ia sesuai atau berhubungan langsung dengan keadaan atau fakta yang ada di dunia nyata. 2. Teori koherensi. Teori koherensi berpendapat bahwa suatu pernyataan atau keyakinan dianggap benar jika koheren atau konsisten dengan sekumpulan pernyataan atau keyakinan lain yang sudah diterima atau sudah terbukti kebenarannya. Dalam teori ini, kebenaran tidak bergantung pada hubungan yang kenyataan eksternal, tetapi pada sejauh mana ide atau proposisi ini
ini cocok atau konsisten dengan sistem keyakinan yang lebih besar. 3. Teori pragmatik. Teori pragmatisme berpendapat bahwa kebenaran suatu pernyataan atau ide bergantung pada praktis atau konsekuensi yang diperoleh dari harapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 5. Bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan? Realisme pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan dunia eksternal yang ada secara independen dari pikiran manusia. Dunia objektif ada dan dapat diketahui. Idealisme pengetahuan adalah konstruksi mental atau ide, dan realitas bergantung pada pikiran atau kesadaran. Dunia ini pada dasarnya adalah produk dari ide-ide atau persepsi kita. Yang soal nomor 6. Dalam kajian ontologi dikenal dengan aliran materialisme, idealisme, dualisme, pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Pertama, materialisme yaitu realitas terdiri hanya dari materi dan segala sesuatu dapat dijelaskan dengan hukum fisik. Kedua, idealisme. Realitas terdiri dari ide atau kesadaran, dan dunia fisik adalah manifestasi dari pikiran. Ketiga, dualisme. Dualisme realitas terdiri dari dua substansi terpisah, yaitu materi dan pikiran yang saling berinteraksi. Ketiga, pluralisme. Realitas terdiri dari berbagai macam substansi atau entitas yang saling berinteraksi dan membentuk dunia. Setiap aliran ini menawarkan cara berbeda dalam memahami hakikat realitas dan pengetahuan, serta hubungan antara entitas fisik dan non-fisik dalam dunia. Yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. 1. Materialisme. Materialisme yaitu realitas sejati adalah materi dan fenomena fisik, dan pengetahuan kita tentang dunia diperoleh melalui pengamatan fisik dan eksperimentasi ilmiah. Idealisme. Realitas sejati adalah pemikiran atau kesadaran, dan dunia fisik hanyalah manifestasi atau produk dari dunia ide atau mental. Realitas yang lebih tinggi adalah dunia kesadaran atau ide yang tidak bergantung pada dunia fisik. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, yaitu apa yang kita ketahui diperoleh melalui pengamatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan penglihatan kita terhadap dunia fisik. Empirisme menegaskan bahwa pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengetahuan yang didasarkan pada indera, karena indera kita adalah saluran langsung untuk mengalami dunia
dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai realitas. Alasan empirisme menyatakan sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera empirisme beranggapan bahwa indera adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk memperoleh pengetahuan yang sahih tentang dunia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa empirisme menekankan pentingnya indera sebagai sumber pengetahuan. Yang kesembilan, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberikan pengetahuan. Pertama, kelemahan indera. Indera kita memiliki keterbatasan dalam jangkauan fisik maupun deteksi, serta rentan terhadap kesalahan persepsi dan ilusi. Selain itu, pengalaman indrawi bersifat subjektif dan bisa dipengaruhi oleh kondisi fisik atau psikologis seseorang. Kelemahan akal. Kelemahan akal kita bisa dipengaruhi oleh bias kognitif, kesalahan logika, serta keterbatasan dalam memahami konsep-konsep abstrak atau fenomena yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Akal juga terikat oleh paradigma berpikir yang mungkin menghambat pemahaman yang lebih dalam atau baru. Yang terakhir, 10. Jelaskan apa yang dimaksud nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah nilai yang bergantung pada perspektif pribadi individu dan cenderung bervariasi antar orang, misalnya selera musik atau makanan. Nilai objektif adalah nilai yang diakui secara umum dan dapat diterima oleh banyak orang atau masyarakat. Ini mencangkup prinsip-prinsip moral atau hukum yang diterima oleh masyarakat luas, seperti kebenaran ilmiah atau norma moral. Sekian tugas puas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.